Cerita rakyat dari Jawa Barat, Si Kabayan. Tersebutlah seorang lelaki di tanah Pasundan pada masa lampau. Si Kabayan namanya. Dia lelaki yang pemalas, namun memiliki banyak akal. Si Kabayan telah beristri, Nyi Itang nama istrinya. Pada suatu hari, mertua si Kabayan menyuruh si Kabayan untuk mengambil siput-siput sawah. Si Kabayan melakukannya dengan malas-malasan. Setibanya di sawah, dia tidak segera mengambil siput-siput yang banyak terdapat di sawah itu, melainkan ia hanya bernyanyi dan bermain di pematang sawah. Mesaknya pungluhur jauh di awang-awang, mebet kenjang-jang napaun tayak karingrang. Sukun harang boa sejeng pemantuk nangelu, mepak tiga bari beratari mulu. Kabayan, apa yang kau lakukan? Mengapa engkau tidak segera turun ke sawah dan mengambil siput-siput itu? Abah, aku takut turun ke sawah. Sawah ini sangat dalam. Lihat, Abah, begitu dalamnya hingga langit pun terlihat di dalamnya. Mertua si Kabayan merasa geram. Didorongnya tubuh si Kabayan hingga ia pun terjatuh ke sawah. Ternyata sawah ini dangkal ya, Bah. Ia pun lantas mengambil siput-siput yang terdapat di sawah itu. Pada hari yang lain, mertua si Kabayan menyuruh si Kabayan untuk memetik satu buah nangka yang telah matang. Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai dan batangnya menjorok di atas sungai. Si Kabayan sesungguhnya malas untuk melakukannya. Hanya setelah mertuanya itu terlihat marah, si Kabayan pun menurut. Ia pun lantas memanjat pohon nangka itu dan memetik satu buah nangka yang telah matang. Namun sayangnya buah nangka itu terjatuh ke sungai. Si Kabayan tidak terburu-buru untuk turun ke sungai dan mengambil buah nangka yang terjatuh itu, melainkan dibiarkannya hanyut. Apa yang terjadi? Mana buah nangka yang telah kuperintahkan untuk dipetik? Bukankah buah nangka itu telah kuminta untuk berjalan duluan? Apakah buah nangka itu belum juga tiba? Bagaimana maksudmu, Kabayan? Waktu ku petik, buah nangka itu terjatuh ke sungai. Rupanya ia ingin berjalan sendirian, maka aku biarkan ia berjalan. Ku peringatkan pula agar ia berbelok ke rumah ini. Dasar nangka tua tidak tahu diri, tidak mengikuti perintahku pula. Itu hanya alasanmu yang mengada-ngada saja, Kabayan. Bilang saja kalau kamu itu malas membawa nangka itu pulang ke rumah. Waktu yang lain, mertua si Kabayan menyuruh menantunya yang malas lagi bodoh itu untuk memetik kacang koro di kebun. Seperti biasa, si Kabayan malas untuk melanjutkannya. Si Kabayan mengantuk. Ia pun lantas tidur di dalam karung. Ketika azan zuhur terdengar, mertua si Kabayan pun menghentikan pekerjaannya. Dia merasa keheranan tidak mendapati si Kabayan bersamanya. Dasar pemalas, dia pasti sudah pulang duluan karena malas membawa karung berisi kacang koro yang berat ini. Mertua si Kabayan pun terpaksa menggotong karung berisi si Kabayan itu kembali ke rumah. Begitu terperanjatnya mertua si Kabayan saat mengetahui isi karung yang dipanggulnya itu bukan kacang koro, melainkan si Kabayan.
Karung ini bukan untuk manusia, tapi untuk kacang koro, omel mertua si Kabayan. Keesokan harinya, mertua si Kabayan mengajak menantunya itu lagi ke kebun guna untuk memetik kacang-kacang koro. Mertua si Kabayan ingin membalas dendam pada si Kabayan. Ketika si Kabayan sedang memetik kacang koro, dengan diam-diam mertua si Kabayan masuk ke dalam karung dan tidur. Ketika azan zuhur terdengar dari surau di kejauhan, si Kabayan pun menghentikan pekerjaannya. Dilihatnya mertuanya tidak bersamanya. Ketika ia melihat ke dalam karung, ia melihat mertuanya itu tengah tertidur. Tanpa banyak bicara, si Kabayan pun lantas mengikat karung itu dan menyeretnya. Mertua si Kabayan pun berteriak-teriak dari dalam karung. "Kabayan, ini Abah! Jangan kau seret Abah seperti ini!" Namun si Kabayan tetap saja menyeret karung berisi mertuanya itu. "Karung ini bukan untuk manusia, Bah, tapi untuk kacang koro." Setelah kejadian itu, mertua si Kabayan sangat marah pada menantunya itu. Ia terlihat sangat membenci menantunya yang malas lagi banyak alasan itu. Akhirnya si Kabayan pun menyadari kebencian mertuanya itu kepada dirinya. Bagaimanapun juga, ia tidak enak diperlakukan seperti itu. Ia pun lantas mencari cara agar mertuanya tidak lagi membenci dirinya. Ditemukannya cara itu. Keesokan harinya, si Kabayan mencari air enau yang masih mengental. Diambilnya pula kapuk dalam jumlah yang banyak. Ia pun lantas menuju lubuk, tempat di mana mertuanya itu biasa mandi. Sesampainya di sana, ia membasahi seluruh tubuhnya dengan air enau yang masih mengental. Bahkan ditempelkannya pula kapuk di sekujur tubuhnya. Si Kabayan pun lantas memanjat pohon itu dan duduk di dahan pohon itu seraya menunggu kedatangan mertuanya yang akan mandi. Ketika mertuanya itu sedang asik mandi, si Kabayan berseru, "Noletnat! Noletnat!" Mertua si Kabayan sangat terperanjat mendengar namanya dipanggil. "Siapa kau itu?" Si Kabayan berseru lagi, "Noletnat! Ini aku, kakek penunggu lubuk ini. Aku peringatkan kepadamu, Noletnat. Hendaklah engkau menyayangi Kabayan, karena ia adalah cucu kesayanganku. Jangan berani-berani engkau menyanyiakannya ataupun memusuhinya. Jika engkau tidak melakukan pesanku ini, niscaya engkau tidak akan selamat." Mertua si Kabayan sangat takut setelah mendengar ucapan kakek penunggu lubuk itu. Ia pun berjanji akan melaksanakan pesan kakek penunggu lubuk itu. Sejak saat itu, mertua si Kabayan tidak lagi membenci si Kabayan. Disayanginya menantunya itu. Bahkan dibuatkannya pula rumah meski kecil untuk tempat tinggal menantunya tersebut. Setelah mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari mertuanya, si Kabayan pun menyadari perilaku buruknya selama ini. Ia pun mengubah sikap dan perilaku buruknya menjadi lebih baik.